Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dari SD Negeri 1 Bumendung dan SD 2 Bumendung, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Puji syukur alhamdulillah pada hari ini kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmat, nikmat serta hidayah kepada kita semua, sehingga kita pada siang hari ini setelah di sela-sela kita jam mengajar, kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nanti syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu telah sudi meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan diseminasi pada modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Jadi ini merupakan salah satu program dari calon guru penggerak di angkatan 7 ini, yaitu diseminasi, di mana harus menularkan praktek-praktek baik kepada rekan sejawat, salah satunya melalui materi budaya positif. Bapak Ibu kami hormati, untuk menghemat waktu, langsung saja kita masuk pada materi kita yang pertama tentang diseminasi pada hari ini. Nah, yang pertama, jika berbicara pada pendidikan, kita akan terfokus pada seorang tokoh pendidikan Indonesia yang mendapatkan gelar Bapak Pendidikan Indonesia, yakni Ki Hajar Dewantara. Banyak ajaran-ajaran yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantara, baik melalui pemikiran maupun slogan-slogan maupun pengajaran kepada guru, bagaimana cara kita mendidik yang telah diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Salah satunya yaitu Ki Hajar Dewantara memiliki pemikiran bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak atau peserta didik kita, agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia dan juga sebagai anggota masyarakat. Nah, tugas kita sebagai guru adalah bagaimana kita menuntut untuk mengembangkan potensi peserta didik kita sesuai dengan kodrat alam maupun kodrat zaman yang dimiliki oleh peserta didik kita. Selain itu, seorang pendidik kita sebagai seorang guru atau pendidik tidak dapat menuntut tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat. Ya, kita tidak dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Tetapi agar dapat memperbaiki perilaku, selain kita memberikan pembelajaran, tapi kita juga melakukan pengajaran, menanamkan nilai-nilai baik untuk bekal hidupnya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Kemudian juga menuntut dalam kehidupan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jika kodrat alam itu berkaitan dengan keadaan lahiriah dari peserta didik kita, watak, perilaku, ya. Jika kalau kodrat zaman itu sesuai dengan perkembangan zaman yang dilalui oleh peserta didik kita. Contohnya dulu mungkin zaman kita belum ada menggunakan Android, tetapi saat ini bahkan sekolah pun menerapkan Android. Nah, pada masa Android inilah anak-anak kita atau peserta didik melewati yang namanya kodrat zaman sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi di sana tujuannya. Yang berikutnya adalah budaya positif, Bapak Ibu. Budaya positif itu adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid. Ya, jadi budaya positif adalah suatu kegiatan atau pembiasaan-pembiasaan yang ada di sekolah dengan tujuan untuk kita selalu berpihak kepada siswa, agar siswa kita mampu berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, sekarang ini zamannya guru merdeka. Yang menjadi jawaban utama adalah
profil pelajar Pancasila dengan beberapa dimensi maupun profil-profil pelajar Pancasila yang selama ini kita sudah ketahui. Nah, budaya positif inilah yang mampu diharapkan menjadi alternatif atau menjadi barometer atau menjadi tolok ukur bagi kebiasaan siswa kita di sekolah melalui kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kepribadian siswa, mampu berpikir kritis, saling menghormati dan bertanggung jawab. Pertanyaannya, apakah di sekolah kita, di sekolah Anda, di sekolah Bapak Ibu semuanya sudah ada nilai dan kebiasaan yang mencerminkan budaya positif? Bagaimana? Apakah sudah ada? Ada. Contohnya apa? Bapak Ibu berjajar di depan, anak-anak masuk, itu salah satu budaya positif. Ya, itu salah satu contohnya. Kemudian kebiasaan membuang sampah, kemudian bersalaman dengan guru, itu merupakan contoh yang mungkin selama ini kita sudah terapkan, dengan bagaimana kita mampu terus mengasah dan mengembangkan kepada hal-hal yang bersifat positif lainnya selain dengan bersalaman. Ya, yang kita teman-teman sudah 5S, salam, senyum, sapa, sopan dan santun. Nah, selanjutnya konsep utama budaya positif Bapak Ibu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, perubahan cara belajar. Bagaimana kita mampu mengemas pembelajaran sesuai dengan minat, bakat dan potensi yang ada dalam peserta didik kita. Makanya tugas kita sebagai guru adalah bagaimana kita mengetahui tentang potensi, karakter, latar belakang peserta didik kita. Kalau kita sudah memetakan, maka kita mampu untuk menentukan model dan gaya belajar apa yang diinginkan oleh peserta didik kita. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu bagaimana kita mampu mengembang atau mengolah pembelajaran kita sesuai dengan minat, bakat dan kemauan dari peserta didik kita. Karena setiap peserta didik memiliki karakter, memiliki ciri yang berbeda-beda. Nah, apakah kita harus mengembangkan ataupun membuat desain model pembelajaran yang sebanyak itu? Semisal kita 20, kita membuat pembelajaran model 20 tidak. Tetapi bagaimana kita mampu mengelompokkan jenis dan potensi yang dimiliki yang sama, dan bagaimana cara kita untuk memberikan pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat siswa. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif bagaimana kita menciptakan tidak hanya disiplin anak-anak itu karena takut adanya hukuman, tapi bagaimana kita mampu menciptakan disiplin yang benar-benar bisa keluar dari hati maupun diri siswa sendiri. Jadi ada disiplin itu tidak hanya karena adanya hukuman atau perintah, tetapi benar-benar dilakukan oleh dirinya atau kemauan dirinya sendiri. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Nah, nanti yang akan kita bahas kebutuhan dasar manusia. Kemudian motivasi dan perilaku manusia. Kemudian restitusi, posisi kontrol, yang ada keyakinan kelas, yang ketujuh segitiga restitusi. Keyakinan kelas ini kalau dulu kita ada yang namanya tata tertib, ya, ada peraturan kelas. Kenapa tidak peraturan kelas? Nah, nanti kita akan bahas pada keyakinan kelas itu. Jadi kita tidak menggunakan peraturan kelas, tapi kita menggunakan keyakinan kelas. Kemudian dari segitiga fungsi, bagaimana kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan oleh siswa tanpa memberikan hukuman, tetapi bagaimana kita mampu menggali keinginan atau kemauan siswa untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dengan komitmen yang ada di dalam kesepakatan keyakinan kelas yang mampu terapat oleh peserta didik kita. Jadi seperti itu. Selanjutnya, yang pertama, yang tadi nomor satu adalah paradigma belajar, perubahan paradigma belajar. Bapak-Ibu sekalian, dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, dengan adanya budaya positif itu, seorang guru dituntut untuk bagaimana kita mampu membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik kepada siswa kita. Kemudian sekolah juga dituntut untuk menyediakan lingkungan belajar yang baik, kemudian yang aman, yang nyaman, agar siswa mampu berpikir, kemudian mengembangkan potensi dan imajinasinya, kreativitasnya, sehingga dapat mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab.
Ya, sekarang itu peran guru tidak hanya sebagai pemberi informasi yang paling utama, tapi sumber belajar itu siswa dapat menciptakan sendiri di lingkungan sekolahnya, di lingkungan keluarganya maupun di lingkungan masyarakatnya. Bapak Ibu, yang kedua, tentang disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Ya, dengan demikian kita dapat mengontrol perilaku siswa kita apabila melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, dengan tata tertib di sekolah, melakukan kegiatan yang menyimpang, kita mampu mengontrol perilaku siswa kita. Jadi perubahan paradigma belajar seperti itu. Kemudian mari kita melakukan coba permainan. Di sini ada suatu permainan, Bapak Ibu. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Kemudian coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Setelah Anda menghafal, monggo silakan menghafal semuanya. Setelah Anda menghafal, ini seolah-olah Anda memegang sesuatu sangat berharga. Kemudian di dalam kepala Anda, di dalam kepala tangan Anda, kemudian Anda perlu menjaga erat-erat kepala tangan Anda. Kemudian Anda mengingat bahwa ini benda sangat penting bagi Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Kemudian rekan Anda sebelahnya, Bapak Ibu sebelahnya, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka. Anda yang mengepal, teman Anda yang membuka sekuat tenaga dengan cara apapun harus membuka, melalui membujuk ataupun dengan cara kasar sebagainya, sampai mengintimidasi, bahkan mengancam sebagainya. Bagaimana Anda bisa membuka kepala tangan teman Anda? Kemudian bahkan ada juga yang menawari iming-iming uang. Kemudian sampai Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Silakan dicoba Bapak Ibu. Ini adalah kepala tangan Anda. Seolah-olah Anda memiliki benda sangat berharga bagi hidup Anda. Nah, kemudian teman Anda mencoba untuk membuka dengan segala cara. Nanti Bapak Ibu setelah Anda melakukan itu, silakan dicoba lebih dahulu. Kira-kira apa yang terpikir dari Anda setelah melakukan permainan ini? Ada beberapa alternatif jawaban. Kemungkinan jawaban. Tadi sudah melakukan. Antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan menutup kepala tangannya. Ada tadi? Ya. Kemudian siapakah sesungguhnya memegang kontrol yang menutup kepala tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala tangan rekannya? Siapa sini yang mengontrol? Kita sendiri. Diri kita. Karena yang mau membuka tidak, itu adalah diri kita. Entah ada rintangan apapun, ada godaan apapun, kalau kita tetap kokoh mempertahankan kontrol kita, maka tidak akan bisa terbuka. Kemudian saya yakin pagi ini Bapak Ibu memiliki tanggapan ataupun jawaban tersendiri. Antara teman satu bangku dengan yang lain tidak akan sama. Tergantung dari apa yang tadi yang terjadi. Kalau Anda ikut arus, maka juga akan membuka. Tapi bagaimana kita mampu di sini? Anda berperan sebagai pengontrol dalam diri Anda sendiri. Kemudian dari kontrol, teori kontrol dari Dr. William Gleiser. Ilustrasi guru mengontrol murid. Kemudian bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kita garis bawahi bahwa kita tidak bisa memaksa kehendak kita kepada siswa kita. Jika kalau siswa kita tidak mau melakukannya, ya sudah, kita tidak dapat memilih hal tersebut. Murid kita mengikuti seluruh perkataan yang kita inginkan atau tindakan yang kita inginkan. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Penguatan positif bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Misal jenengan ada anak yang tidak mau menulis, maka jenengan akan membujuknya dengan cara apapun supaya mau untuk menulis. Itu salah satu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kalau penguatan yang bersifat positif. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang
merasa bersalah dalam menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada intensitas gagal. Contohnya, ya ampun nak, orang tuamu di rumah kerja capek, kamu sekolah hanya bermain saja. Nah, itu biasanya adalah salah satu cara membuat kita kepada siswa kita merasa bersalah. Oke, jadi itu. Sudah ada gambaran ya? Selanjutnya, ilustrasi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Kita memaksa kehendak kita kepada siswa kita itu memang ada efeknya, tapi tidak bertahan lama. Hanya bertahan saat itu juga, setelah itu ya sudah kembali lagi ke posisi awalnya. Bapak Ibu, selanjutnya pada materi kita yang kedua tentang disiplin positif. Apa makna disiplin? Apa makna disiplin? Mungkin selama ini kita banyak mendengar disiplin, tetapi terkadang kita belum tahu secara benar apa itu makna dari disiplin. Disiplin, Bapak Ibu sekalian, berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya adalah belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin, contoh kita menyuruh siswa untuk patuh pada kita, itu disiplin. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian tujuan mulia. Jadi itu disiplin itu artinya belajar. Tetapi saat ini tren yang berkembang adalah disiplin memiliki perubahan makna menjadi sesuatu yang dilakukan oleh orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi itu. Lanjut, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Contohnya kepada siswa itu kalau disiplin berarti dia itu mampu mengontrol dirinya sendiri, mampu menguasai dirinya untuk memilih tindakan yang berpatokan pada nilai-nilai yang mereka hargai. Ternyata tata tertib, keyakinan kelas. Ya, mereka akan benar-benar menghargai itu dengan penuh tanggung jawab tanpa ada perintah orang lain, tanpa diperintah, tanpa adanya hukuman, tanpa adanya pengawasan. Kalau mereka sudah benar-benar berasal dari hatinya, maka tanpa diperintah pun akan melaksanakan itu semua. Kemudian nilai-nilai kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Itu adalah nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila yang diterapkan di dalam kegiatan pembelajaran. Jadi itu disiplin mengontrol dan menguasai diri untuk melakukan tindakan mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Kemudian nilai-nilai kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah sikap positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kalau dalam siswa, dalam kegiatan pembelajaran, yaitu nilai-nilai kebajikan itu yang tergabung dalam profil pelajar Pancasila. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Materi kita yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia.
Ya, seorang guru harus memahami dasar kebutuhan siswa, ya baru melakukan tindakan selanjutnya. Jadi kita dituntut untuk mengetahui terlebih dahulu kebutuhan siswa kita itu apa toh, keinginan siswa itu apa toh, yang dibutuhkan siswa dalam belajar itu apa saja. Nah, kita harus memetakan itu sehingga kita mampu untuk melakukan tindakan apabila ada siswa kita yang mengalami permasalahan dalam belajar, salah satunya. Oke, jadi kita harus tahu dulu mengenal karakter, mengenal perilaku, latar belakang siswa kita, dan juga kebutuhan siswa kita untuk kita ketahui sebagai seorang guru. Tujuannya apa? Apabila kita menghadapi siswa yang bermasalah, maka kita tahu untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian 5 kebutuhan dasar Bapak Ibu, di sini ada kasih sayang dan rasa diterima, ada penguasaan, ada kesenangan, ada kebebasan dan bertahan hidup. Bertahan hidup ini berkaitan dengan sandang, pangan, papan, dan rasa aman. Jadi siswa kita itu butuh yang namanya bertahan hidup, sandang, papan, pangan, dan rasa aman. Oke. Bagaimana anak bertanggung jawab di sekolah apabila dia merasa takut datang ke sekolah? Ya, bagaimana siswa mau bertindak sesuatu di sekolah kalau setiap datang ke sekolah hanya merasa takut kepada gurunya, sama dihukum dan sebagainya. Oke, jadi bagaimana kita harus memenuhi dasar kebutuhan siswa kita, utamanya adalah keamanan. Kalau sandang, papan, pangan itu kan orang tuanya yang menyediakan di rumah, tetapi rasa aman itu juga kita berikan saat siswa belajar di sekolah. Bapak Ibu saya hormati, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Biasanya siswa kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu adalah anak-anak yang membutuhkan atau membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Sering cari perhatian kepada gurunya, kemudian cenderung mencari-cari caper kepada gurunya akan diperhatikan. Karena itu mereka membutuhkan namanya kasih sayang dan rasa diterima. Dengan ada seperti itu, apabila diperhatikan oleh gurunya, maka anak tersebut merasa oh saya berarti diterima oleh guru saya. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu. Yang ketiga itu kesenangan. Apabila anak senang di sekolah atau dengan gurunya, tentunya anak tersebut mudah mendapatkan ilmu. Lihat siswanya wis seneng kalau Bapak Ibu sekalian, maka ilmu yang mereka dapatkan akan mudah diterima oleh siswa kita. Wis kalau gurunya males, sarasa-rasa, dan ditukar diseneni, masuk kelas seperti masuk neraka, hanya ada rasa ketakutan. Dan ibu-ibu bagaimana saya bisa cepat selesai pelajaran ini. Nah, tapi bagaimana kita saat ini kita mampu menumbuhkan kesenangan kepada kita. Jadi guru tidak lebu, kehadirannya pun sangat diharapkan, kedatangannya juga sangat ditunggu. Jadi seperti itu. Sehingga kalau kita sudah dicintai oleh siswa kita, maka kita akan mudah mentransfer ilmu kita kepada siswa kita. Selanjutnya Bapak Ibu yang keempat, tentang kebebasan dalam artian mengemukakan pendapat, bebas menentukan pembelajaran yang kita inginkan. Pembelajaran berdiferensiasi. Jadi Bapak Ibu, kita memberikan kebebasan tanda kutip, kebebasan tidak bebas los, rame karepmu, gelut karepmu tidak. Tetapi bagaimana kita mampu memberikan kebebasan kepada siswa kita untuk mengemukakan pendapat, memberikan usulan, kemudian menentukan pembelajaran apa yang mereka inginkan. Jadi itu yang menjadi tolak ukur ataupun acuan kita untuk pembelajaran yang berpihak ataupun berorientasi berpihak kepada siswa, berpusat kepada murid. Jadi itu, atau yang lebih dikenal dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi itu. Bapak Ibu yang hormati, kemudian yang kelima adalah penguasaan. Penguasaan. Anak ingin diakui bahwa ia merasa hebat. Maka biasanya guru-guru akan memberikan namanya penguatan. Untuk satu, oh bagus, silakan dikembangkan lagi di rumah, rajin belajar. Kita memberikan ujian. Nah, itu memberikan penguatan bahwa anak itu juga ingin diakui hebat. Tidak ada anak yang
yang dilatih bodoh, goblok itu merasa senang tidak, tetapi mereka akan lebih bangga kalau diberikan penguatan, ujian dengan jempol, dengan mungkin dengan tulisan dan sebagainya. Anak akan merasa karena mereka juga ingin diakui bahwa mereka pintar. Bapak Ibu, itu tadi adalah yang ketiga tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, sekarang ada kasus Bapak Ibu, Ibu Ani guru pasca PhD Harapan Bangsa sedang menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Andi. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Andi yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Andi melakukan itu? Sudah tergambar ya, jika murid Anda sering minta bekal kepada teman-temannya. Oke, silakan Bapak Ibu ditulis kasus ini pada lembaran kertas ini, nanti silakan dibagi di belakang Bu. Saya di belakang. Silakan ditulis kira-kira apa yang Anda lakukan, kemudian menurut Anda kira-kira apa alasan Andi melakukan hal itu. Silakan, saya berikan waktu 5 menit untuk mengerjakan itu. Ada anak yang sering meminta bekal, kemudian teman-teman mengeluh bahwa Andi sering kali minta bekal makan siang mereka dengan paksa. Ini kasus ini juga sering kita jumpai kan, tidak hanya mungkin ada yang minta uang, ada yang minta jajan temannya dan sebagainya. Sudah? Monggo, ada yang ingin menjawab? Apa yang akan Anda lakukan? Kira-kira menurut Anda, kira-kira apa alasan Anda melakukan hal itu? Berkaitan dengan tadi ya, kebutuhan dasar manusia, bertahan hidup. Apakah Anda bertahan hidup? Apakah Anda ingin kasih sayang dan rasa diterima? Atau Anda hanya mencari kesenangan? Atau Anda hanya butuh kebebasan? Atau Anda butuh yang namanya penguasaan? Monggo. Bisa. Sudah selesai? Monggo, Bu Dusta, sudah? Kira-kira apa Bu jawaban yang punya Anda? Apa yang akan Anda lakukan kira-kira jika ada masalah itu? Ditegur, kemudian ditegur. Oke. Terus kemudian kira-kira apa yang Anda lakukan Bu? Kalau Anda berasa di posisi Bu Ani? Kira-kira dengan coba di tempat ada dengan sendiri, kira-kira apa? Bimbingan. Ada apa Bu Nita kira-kira? Bimbingan. Melakukan bimbingan secara individu. Ya. Oke. Kalau dikaitkan dengan kebutuhan asasi manusia, kira-kira apa yang dibutuhkan Andi? Kasih sayang. Kasih sayang. Bertahan hidup bisa? Bisa. Bisa. Oke. Bisa. Nah, ini adalah peta konsep dari kasus tadi Bapak Ibu. Andi benar-benar lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makanan. Itu kemungkinan bisa terjadi. Berarti Andi membutuhkan namanya bertahan hidup. Kemudian teman Andi jadi perhatian Andi. Ya karena lapar, kemudian orang tua tidak membawakan bekal, maka sasarannya teman-temannya. Maka di sini adalah pertama dari kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga Bapak Ibu, dia merasa hebat karena temannya takut dan menuruti keinginannya. Nah itu berarti penerapan dari penguasaan. Berikutnya Andi merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan. Kemungkinan Andi merasa bosan dengan bekal makanan orang tuanya karena selalu dengan menu yang sama. Maka Andi dapat kebebasan. Yang terakhir, Andi hanya iseng, dia hanya iseng saja dengan temannya, ingin menikmati ekspresi wajah pertama dari teman-teman
temennya, makanya kasih sayang rasa diterima. Nah, banyak sekali alternatif dari kasus yang dialami oleh Bu. Nah, ini juga tidak menutup kemungkinan mungkin di kelas Anda, Bapak Ibu sekalian, ada permasalahan yang seperti ini. Oke? Itu. Bapak Ibu, yang keempat adalah teori motivasi perilaku manusia. Oke, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi motivasi itu ada 3. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal dulu ya, internal, eksternal, dan motivasi internal. Tujuan disiplin positif. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila tidak melakukannya? Nah, ini motivasi internal ini adalah motivasi dari luar. Dilakukan karena takut dengan adanya hukuman atau sanksi saja. Oke. Yang kedua, untuk mendapatkan imbal dari orang lain atau institusi. Ya. Eksternal juga. Jadi dia melakukan motivasi itu teorinya melakukan hal baik itu karena ini mendapatkan yang namanya imbalan, atau hadiah dari orang lain dan sebagainya. Jadi itu juga motivasi eksternal atau motivasi yang tumbuh dari luar diri peserta didik kita ke diri kita sendiri. Karena adanya hukuman, karena ingin hadiah, sehingga dia melakukan motivasi dan perilaku yang seperti itu. Kemudian untuk menghargai diri sendiri lah, ini adalah motivasi yang ada dari internal atau dalam diri kita. Kita melakukan perilaku sesuatu karena benar-benar kesadaran dari diri kita. Oke, dari diri kita sendiri. Itu adalah teori. Eksternal. Kalau perilakunya dilakukan baik karena adanya hukuman, takut pada hukuman. Kalau melakukan sesuatu hanya karena mendapat hadiah, itu adalah motivasi yang eksternal, tidak dalam diri. Tetapi kalau dia melakukan perilaku karena dari dirinya sendiri, kemauan dirinya sendiri, maka disebut dengan motivasi internal. Nah, ini yang menjadi tujuan disiplin positif. Oke, Bapak Ibu. Selanjutnya, hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Nah, IFA kurang menguasai materi pembelajaran matematika, sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Kenapa? Karena dia tidak menguasai matematika. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IFA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tas dari kursi. Secara tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab pertanyaan. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IFA yang berbicara tergagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IFA menertawakan IFA yang tergugup dan malu luar biasa, dan malahan minta IFA untuk maju ke depan, berdiri di depan kelas sambil menuju hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IFA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Ini kasus kedua. Pertanyaannya, apakah Anda setuju yang dengan tindakan Pak Seno terhadap IFA? Bapak Ibu, dengan menyuruh IFA berdiri, mempermalukan IFA, kira-kira Anda setuju nggak dengan tindakan itu? Mengapa? Apa? Kira-kira apa? Ya, dengan mempermalukan siswa, kita berarti akan apa ya? Biasanya kalau siswa itu akan terbawa sampai dia lulus. Ya, secara psikisnya juga akan membenci guru itu mungkin seumur hidupnya. Jadi seperti itu. Kemudian menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IFA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Apa? Hukuman. Nah, kita akan belajar tentang sanksi, hukuman, dan konsekuensi. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang hukuman dan konsekuensi. Ini adalah ciri-cirinya
Menurut dari restitution, dia gosen the fact position. Hukuman dan konsekuensi. Perbedaannya kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, ini biasanya Bapak Ibu sering lakukan. Biasanya mengakibatkan sakit hati, berkaitan dengan fisik kepada suatu kita, itu hukuman. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Mari waktu kali bahwa lepas gulung-gulung. Itu biasanya akan menimbulkan sakit fisik dan sakit hati. Wes kesel dikongkon, si loro ati. Loro ati ini macam-macam, loro ati dikongkon, loro ati mergone isin dan sebagainya. Dan itu akan membutuhkan lama untuk sembuhnya. Biasanya. Ya, kan ada, biasanya kita temui anak-anak yang agak judes sama kita. Ya, itu karena mungkin kita tanpa sengaja melakukan hukuman kepada siswa itu. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu sifatnya anak membantu disiplinan. Ya, biasanya anak-anak dikongkon disiplin itu paling enak, ojo rame diklah dikongkon kono mesti akeh sing rame ae. Oke, kalau konsekuensi itu anak menghargai disiplin. Hukuman itu semuanya memaksa, gelem gak gelem itu dilakoni. Tapi kalau konsekuensi stimulus atau tanggapan. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri dengan berlari, mengikuti lapangan 10 kali. Nah, itu contohnya menyakiti sendiri. Kemudian kalau konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Yang berbeda konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Biasanya siapa dia kami? Karena ada anak menumpahkan air pada galang. Tidak ada mengaku karena mereka takut. Kalau mengaku pasti akan dihukum. Nah, tidak jauh-jauh mungkin dengan putra putri kita di rumah Bapak Ibu ya. Biasanya anak-anak akan menjadi pembohong karena rasa ketakutan. Karena kenapa? Kalau mereka melakukan kesalahan pasti akan dimarah oleh kita. Ya, maka mereka akan berbohong. Soalnya sebutan ini nggak ngerti Pak, nggak ngerti Bu. Karena mereka kalau mengaku takutnya akan diberikan hukuman. Oke, jadi seperti itu. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang berikutnya marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu adalah rasa yang ditimbulkan siswa-siswi kita yang rasakan apabila kita memberikan hukuman. Kemudian kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, jadi itu perbedaan kira-kira dari konsekuensi atau hukuman yang Bapak Ibu sering lakukan itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman sama, ya, karena kita belum mengetahui ini. Mungkin ini pun juga pernah kita lakukan. Contohnya apa? Ada anak yang mematahkan pensilnya teman, kemudian diminta untuk mengganti pensil. Nah, itu namanya konsekuensi, karena mereka mendapatkan dampak dari apa yang mereka lakukan. Tapi kalau ada anak yang tidak menggapai, keluar lari 10 kali di halaman sekolah, nah itu hukuman. Kenapa? Mereka hukuman berkaitan dengan fisik. Oke, pokoknya sifat-sifat yang menindas siswa, menyakiti siswa itu biasanya hukuman. Oke, lanjut. Nah, coba Bapak Ibu di sini ada pertanyaan. Coba Bapak Ibu tulis pada kertas tadi, kira-kira satu ini hukuman atau konsekuensi. Monggo. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kemudian kedua kali mengulangi lapangan baca 2 kali karena terlambat dari sekolah. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas yang telah dicoret-coret. Membersihkan rumah yang di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak mengenakan sepatu hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Melakukan pemanasan sendiri karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJUK atau olahraga. Monggo, Bapak Ibu silakan tulis dengan tentukan sesuai kemampuan Anda ini hukuman atau konsekuensi. Monggo 5 menit untuk Anda mengerjakan. Ye. Sampun? Pun. Oke. Nanti dicocokkan nggih. Kira-kira
salah. Biji salah. Monggo depresi. Adakah yang betul semua? Cici sing salah nomor siji. Aku satu, yang pertama. Nomor 1 tok modal sak utek. Iya. Sudah berapa beda? Saya nomor satu saja yang salah. Nomor 1 saja. Oke. Bapak Ibu perlu diingat. Kata kuncinya kalau hukuman itu biasanya menyakitkan atau berkaitan dengan fisik. Oh itu mental. 1 mencatat 10 kali berkaitan dengan fisik, maka namanya dengan Hukuman. lari di lapangan berkaitan dengan fisik, menyakiti fisik. Hukuman. Push up, Hukuman. mencoret-coret tugas teman, kemudian menggantinya Konsekuensi. kemudian membersihkan tumpahan air di meja, konsekuensi. Lari bertanya kaki, hukuman. Melakukan pemanasan sendiri, konsekuensi. Nah, Bapak Ibu, kata kita apabila itu berkaitan dengan fisik, maka itu disebut dengan Hukuman. kasih. Berarti Bapak Ibu sudah mulai paham dengan apa yang dikatakan dengan hukuman atau konsekuensi. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya ada 5 restitusi posisi kontrol guru. Jadi posisi kontrol guru itu ada 5 macam Bapak Ibu. Ada sebagai penghukum, yang kedua sebagai pemberasa bersalah, kemudian teman, sebagai manajer, sebagai pemantau. Ini adalah 5 posisi kontrol guru. Berperan sebagai penghukum, berperan sebagai pemberasa bersalah, berperan sebagai teman, berperan sebagai manajer, berperan sebagai pemantau. Oke, jadi itu penjelasannya. Apa itu penghukum, apa itu teman, apa itu manajer? Nah, di sini 5 posisi kontrol. Dicermati Bapak Ibu. Penghukum, pemberasa bersalah. Contohnya ini biasanya guru yang berbuat coba. Jadi 5 posisi kontrol itu di dalam menangani suatu permasalahan siswa itu kita bisa berperan sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Dari tabel 5 posisi kontrol ini, kira-kira yang sering Bapak Ibu lakukan posisi yang mana? Penghukum atau pembuat rasa bersalah? Atau teman, atau pemantau, atau manajer? Semuanya akan memiliki plus dan minusnya masing-masing. Manajer. Mana yang sering Anda terapkan Bapak Ibu? Tanya-tanya yang manajer juga bisa ngomong. Kira-kira kalau ada anak-anak salah, kira-kira Anda langsung menghukum atau merasa bersalah atau tentang kondisi? Apa? Biasa bersalah dulu. Bersalah dulu. Buat orang Bapak Ibu yang saya hormati, yang sering kita terapkan selama ini adalah kita berperan sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Dua-duanya. Oke? Itu pasti. Oh, ini wis goblok, wis ora iso tulis, kasepan. Nah, anak sudah don, wis mbok tambahin bersalah pisan. Oke, biasa seperti itu. Penghukumnya, mana main lapangan? Misalnya sepatu, kaset. Nah, jadi seperti itu ada emberan biasanya. Oke, kalau ini menghargai, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ya, menunjuk kowe ini, mau kena kena kuping apa wajah. Nah, seperti itu, menunjuk-nunjuk. Oke, kemudian berceramah mengatakan seharusnya kalau kamu itu manusia, ya kena domongi. Nah, itu biasanya membuat merasa bersalah. Kemudian kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Wes, kamu tidak nongko. Nah, itu berarti apa? Hukuman. Sering apa sering Bu? Sering. Tadi kamu sudah tahu, Ibu sudah sekali mengatakannya. Awal mulai dong, motis bolak-balik kesel.
aku ngomongnya wong pangeran dilakoni. Sering apa sering, Bu? Sering. Selanjutnya, memberontak, menyalahkan orang lain berbohong. Itu adalah hasilnya. Kalau kita melakukan itu, kita menghadir tunjuk-tunjuk, nanti hasilnya adalah anak itu menjadi memberontak, menyalahkan orang lain dan suka berbohong. Itu adalah hasilnya. Kalau pembalasan bersalah, hasilnya adalah menyembunyikan atau menyangka juga berbohong. Oke, itu. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Menganggap kita itu orang yang berkualitas, misalnya hanya menghukum, ngelok-ngelokin dan sebagainya. Kemudian pembalasan bersalah itu kaitannya dengan dunia berkualitas adalah murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja nanti juga marah-marah lagi. Terus biasa guru nih, cara domongin rasakan paling gue ngesu-ngesu nek. Nah, seperti itu jadinya. Kemudian maafkan saya, itu pembalasan bersalah. Soalnya kenapa didonkan dulu mentalnya kalau kita merasa bersalah. Kemudian dampak pada murid, kalau menghukum, hukuman selesai ya wes, siswa akan melakukannya lagi, akan mengulanginya lagi. Tetapi kalau membuat orang rasa bersalah dan diri minder berjati, olehnya mau disindiri kalau guru nih. Akhirnya mudah guru, jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, berbeda lagi dengan mengharapkan imbalan atau ketegangan orang lain pada identitas berarti maksudnya kontrol dari luar. Apabila kita menempatkan posisi sebagai teman dan pemantau, membuat alasan-alasan untuk muridnya, menghitung dan mengukur, ayo lakukan demi ibu. Jadi semisal melakukan, ayolah rek, garapen demi ibu. Bos yang pinter, soal yang ngepek. Jadi seperti itu. Itu dari kita bermain sebagai kontrol. Kemudian kalau pemantau, perhatikan kalau kamu tidak mengerjakan tugas, coba apa peraturannya. Siswa di sini harus mengerjakan tugas. Nah, itu sebagai pemantau. Kemudian ketergantungan hasilnya. Ketergantungan, jadi dia mau mengerjakan kalau ada perintah dari guru. Oke. Kemudian satunya menguasai diri bila diawasi. Menyesuaikan diri. Ini melakukan pekerjaan kalau kita yang mengawasi. Kalau ada temannya baru melakukan pekerjaan, tapi tidak berasal dari dirinya sendiri. Kemudian murid melakukan guru di sebagian orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid melakukan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kemudian biasanya siswa berkata, kalau bagi teman saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Oke, ayolah kayak harapan demi ibu. Nah, siswa akan berpikir, loh, ini guru kok kancaku. Ternyata seperti itu hasilnya. Oke. Kemudian posisi terakhir, ini adalah posisi yang paling ideal kita di posisi sebagai seorang guru. Mengajukan pertanyaan manajer. Apa yang kita yakini apa bisa dikerjakan untuk perbaiki kesalahan ini. Jadi kalau kita ada anak atau siswa melakukan kesalahan, tidak cuma menjudge ini salah, tetapi bagaimana kita mampu untuk bertanya-tanya. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Jadi seperti itu. Kenapa kamu hari ini terlambat? Kenapa kamu tidak bisa tugas? Tidak langsung rakyat metu, melayu 5 10. Jadi itu bukan posisi manajer. Hasilnya juga berbeda. Kalau kita bukan posisi manajer, maka mereka akan menguatkan pribadi. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian dia berkata, bagaimana cara saya biar memperbaiki keadaan. Jadi macam ini kita bertanya kepada siswa kita, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Apa yang ingin kamu lakukan untuk menyelesaikan masalahmu? Jadi seperti itu. Kemudian mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu, mulai sekarang penghukum dan membuat orang merasa bersalah berangsur-angsur mari kita tinggalkan. Oke, mari kita beralih menjadi posisi manajer. Nah, kasus pertama berkaitan dengan 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Pada hari Senin Pak Alfi tidak bersekolah, Pak Alfi merupakan guru matematika. Pada saat itu Bu Rina menggantikan Pak Alfi. Bu Rina baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan sepatu untuk bersikap seenaknya.
tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Rina. Bu Rina mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur sama kepala sekolah. Kalau kalian tidak mengerjakan tugas, kalau bantu ibu ya. Nah, Vivi dan Natali mau jadi tertawa. Ibu santai saja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Kira-kira posisi kontrol apa yang dilakukan oleh Bu Rina? Teman. Sebagai apa? Teman. Teman. Ya ada kata-kata tolonglah, ayolah, anak-anak kerjakan tugasnya nanti untuk bersama kepala sekolah. Oke, itu. Nah, kasus yang kedua, Anto Dino sedang bermain bersama di lapangan basket. Tiba-tiba terlihat angin dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun jadi emosi dan mengadakan konflik fisik, menarik meja Anto dengan kasar sampai 3 kacanya lepas. Pada saat itu guru BK langsung mengerai mereka dan membawa mereka ke rumah kepala sekolah. Ibu mana tadi? Ibu Suti pun melanjutkan bahwa pembahasan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun diminta Dino memberikan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di luar kepala sekolah. Ibu Suti banyak bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto pun akhirnya berlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalahnya. Anto menjawab, saya perlu kancing, saya perbaiki Bu. Ibu, saya akan sangat marah kalau mengaki baju saya sampai copot 3 begini. Ibu Suti kembali bertanya kepada Dino apa yang akan dilakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto dan selepas. Dino berpikir sejenak dan menjawab, tidak tahu Bu. Saya lihat kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilihat akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitnya saja? Persediakan kamu? Dino tak ragu dan menanggapi, menjahit. Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu? Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak memandang meja Anto dan menanggapinya, ya. Yang mengajari saya siapa Bu? Dengan Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali dan menjauh memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya dia mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua laki-laki tersebut Dino dan Anto pada jam pulang sekolah mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Dari kasus ini kira-kira posisi kontrol apa yang diterapkan Bapak Ibu? Manajer. Dari apa? Dari yang dilakukan Bu Suti. Ya, tidak langsung memberikan hukuman tapi bertanya-tanya. Melakukan pertanyaan untuk mengklarifikasi apa yang dilakukan dan bagaimana cara mencari masalah jalan keluarnya. Itu adalah ciri dari proses kontrol manajer. Selanjutnya, materi kita yang keenam adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah keyakinan pada nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Keyakinan kelas Bapak Ibu, prinsip-prinsip yang universal lepas dari perbedaan agama, tidak ada kaitan dengan agama, suku, dan bahasa. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini berarti berdasarkan pemikiran dan kesepakatan antara guru dan siswa dengan siswa. Kalau peraturan itu kayak membuat salah satu, yaitu pihak sekolah yang harus dilakukan oleh semuanya. Tetapi kalau keyakinan kelas ini adalah berdasarkan kesepakatan antara siswa dengan siswa yang saling memberikan pendapatnya sehingga dijadikan satu menjadi yang namanya keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas contohnya Bapak Ibu datang ke sekolah tepat waktu, kemudian awali belajar dengan berdoa, peduli sesama, belajar dengan merdeka dan bahagia, siap bekerja dan kolaborasi. Ini contoh keyakinan kelas. Bapak Ibu
Nanti coba dipraktekkan di kelasnya masing-masing. Coba anak disuruh menulis pada lembar stick inot, ya seperti ini. Nanti suruh menuliskan apa yang menjadi keyakinannya di kelas. Nanti akan bermacam-macam. Ada yang toleransi, ada yang tanggung jawab. Nah setelah itu Bapak Ibu tempelkan pada plano dengan beberkan atau tempelkan terpanjang untuk mereka menempelkan. Nah dari pendapat-pendapat inilah nanti Bapak Ibu coba letakkan yang akan menjadi keyakinan kelas Bapak Ibu. Oke, tidak hanya peraturan sekolah, tetapi keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu dibentuk dari komitmen antara siswa dan guru atau siswa dengan siswa dalam satu kelas. Oke, jadi mereka merasa bertanggung jawab karena apa? Itu usulannya mereka, itu keinginannya mereka, tidak karena dari paksaan keyakinan kelas. Contohnya sekarang Bapak Ibu untuk membedakan lebih paham lagi, peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tetapi kalau keyakinan kelas jadi tanggung jawab. Mengambil apapun, meminjam apapun harus dikembalikan. Jadi maksudnya itu makanya tanggung jawab cukup. Dilarang mengganggu orang lain kalau dalam peraturan, tetapi dalam keyakinan kelas menghormati orang lain. Kita sedang beribadah, sedang bermain, yang berbicara itu dihargai melalui keyakinan menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, berkomitmen. Komitmen tidak akan terlambat datang ke sekolah. Dilarang melakukan kekerasan, yang pasti yaitu keselamatan menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, kayak kesehatan, miras, narkoba, sebagainya. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari atau koridor. Nah, itulah perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas. Sifatnya universal, menyeluruh, tidak hanya satu. Oke, menghormati itu berarti yang dilarang mengganggu yang orang lain, dilarang mengganggu teman beribadah, dilarang memotong pembicaraan orang lain. Mau menjadi keyakinan kelas namanya menghormati orang lain. Contoh seperti itu, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, membentuk keyakinan kelas di sekolah atau kelas. Keyakinan bersifat abstrak daripada peraturan lebih rinci. Kalau lebih rinci kan peraturan kelas contohnya siswa daftar 15 menit sebelum bel masuk. Itu dalam peraturan. Tapi kalau dalam keyakinan kelas apa tadi? Komitmen. Oke. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua berupa pernyataan-pernyataan universal atau menyeluruh. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, jelas. Keyakinan kelas tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi mereka diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya. Kira-kira apa yang akan Anda usulkan untuk menjadi keyakinan kelas dari kelas Bapak Ibu? Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik kita untuk menentukan apa yang menjadi undang-undang atau keinginan dari siswa Bapak Ibu. Bersedia menuju kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi itu ya. Lanjut, ini adalah dokumentasi sosialisasi keyakinan kelas. Nah, sekarang yang terakhir segitiga restitusi Bapak Ibu. Segitiga restitusi adalah menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ingat, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau ada siswa bermasalah, tidak di-justice, tidak dihukum, tidak banyak besar, tapi menerapkan segitiga restitusi. Melalui segitiga restitusi ini tujuannya adalah membantu menjaga lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan diri sebagai orang yang berbuat kesalahan. Ini menstabilkan diri dalam siswa kita. Yang kedua,
membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang mereka lakukan. Kemudian memberikan penawaran bukan paksaan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Segitiga restitusi. Apa saja? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Biasanya kata-kata itu contoh kalimat digunakan. Kamu tentu punya alasan mengapa lakukan itu. Adakah cara lebih efektif dan sebagainya. Itu silakan dikamu. Tahap restitusi. Tahap segitiga restitusi Bapak Ibu. Misal gini, ada siswa kita yang melakukan kesalahan. Dia datang terlambat. Maka tahap pertama adalah kita panggil anaknya, kemudian kita tanya, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia sempurna. Kenapa hari ini kamu telah datang terlambat? Contohnya, saya banyak bocor. Jadi gini ya nak, berbuat salah tidak apa-apa. Dulu bapak ibu guru juga pernah terlambat sekolah. Coba, kenapa tadi kamu kok datang terlambat? Jadi seperti itu. Kemudian saya juga pernah melakukan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Nah, hari ini bapak tidak akan mencari kesalahan siapa yang salah, siapa yang benar. Tetapi di sini bapak akan mencari jalan keluar dari masalah yang kamu hadapi. Itu apa? Akan tidak. Selanjutnya Bapak Ibu menstabilkan identitas itu yang berbeda. Bapak Ibu tidak mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu mencari solusi dari masalah ini. Nah, kamu benar merasa begitu. Nah, selanjutnya setelah kita menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Ya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Setelah kita menstabilkan identitas, Bapak dulu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak juga pernah terlambat. Coba sekarang ceritakan kenapa dia tidak boleh terlambat. Sebagainya. Nanti kita itu, kamu pasti punya alasan mengapa kamu bisa terlambat. Misal ada anak yang datang terlambat. Saya baru kesiangan Pak, tadi malam berdadan. Nah, kemudian kamu kan tahu ya, menanyakan keyakinan kelas berikutnya. Ya, kamu tahu kan apa yang menjadi keyakinan kelas kita? Tidak ada terlambat sekian. Sekarang coba kamu sebutkan apa keyakinan kelas kita. Disebutkan dulu, tidak ada terlambat. Nah, coba sekarang kamu sudah tahu kesalahannya. Sekarang apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Nanti tidak akan tidur malam lagi Bu, sehingga besok saya tidak terlambat. Jadi seperti itu. Oke, Bapak Ibu. Nanti saya akan menampilkan contoh dari segitiga restitusi, penerapan segitiga restitusi. Oke, sebentar. Nah, ini Bapak Ibu contoh contoh dari penerapan segitiga restitusi. Ini tahu kan, makan, itu kira-kira perbuatan negara besar. Nah, salah Bapak Ibu. Ya Mas Haji, ini ada dua kasus. Yang pertama ada anak yang makan pada saat jam pelajaran, yang satunya karena datang terlambat. Coba kita lihat. Ya, sekarang masuk. Ini tahu, aku dipanggil. Ini tahu kan? Coba Pak Guru ingatkannya tentang kebutuhan kita salah satu tidak makan, ya. Maka kalau kita ingin makan, itu juga perlu lakukan makan ada sangat-sangat. Tapi selain itu kita harus tahu dulu, ya.
yang orang lain belum? Ya, begini, Pak Bupati diri ke sini, kita akan cari siapa yang benar, siapa yang salah, kan? Tapi kita akan bersama-sama memecahkan masalah, ya, dan solusi supaya nanti tidak akan bisa ada pelaksanaan, ya. Coba ini kira-kira apa yang akan dilakukan supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya, maka ada pelajaran. Saya akan berusaha, saya akan tidak Itu sebelum berangkat. Nah, kira-kira mau yang apa? Bilang lagi. dan besok saya akan berusaha, saya akan lebih dahulu berdoa sebelum berangkat sekolah agar tidak lambat saat menjelaskan. Ini, ya, saya berharap mendapat yang ada di kelas, ya. Jadi sekarang kita, ya, salah satu yang makan pada saat kelas, ya. Dan ini semoga menjadi yang patuh, ya, terhadap peraturan maupun keyakinan dari rumah, di sekolah, maupun teman-teman, ya. Sih, juga menjadi ya. Nah, Bapak Ibu, itu adalah contoh dari penerapan restitusi. Kalau ada anak yang bermasalah, kita tidak langsung justice. Kamu salah, silakan keluar kamu melakukan hukuman yang diberikan oleh kita. Tapi bagaimana kita menanyakan terlebih dahulu. Kita kuatkan dulu, kita banggakan dulu, kita bobong dulu persoalan hidup kita. Ya, kita tanya dulu kenapa terlambat. Kemudian kamu tahu kan? Kita setelah itu kita menanyakan, menstabilkan identitasnya, Anda tahu dia itu sudah salah, sudah mengerti, maka kita melakukan tindakan. Ya, kenapa kamu kok bisa melakukan kesalahan seperti itu? Oke, jadi itu. Kemudian setelah itu baru ditanyakan dulu untuk keyakinan kelasnya. Kamu ingat kan keyakinan seperti apa? Baru kita mencari yang namanya solusi atau permasalahan sehingga anak akan tahu bagaimana cara memecahkan solusinya sendiri. Oke? Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, demikian tadi adalah sekilas tentang budaya positif. Saya berharap sedikit apa yang disampaikan pada hari ini dapat Bapak Ibu terapkan di dalam pembelajaran sehari-hari terkait dengan keyakinan kelas dan diskusi. Saya berharap Bapak Ibu dari kegiatan seminar ini mampu untuk menerapkannya di dalam kelas masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Saya mengucapkan banyak terima kasih yang tidak terhingga karena Bapak Ibu telah meluangkan waktunya ke sini. Insya Allah kita akan bertemu pada kegiatan diseminasi yang lainnya. Terima kasih Bapak Ibu. Bila kami hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.